Melamar seorang perempuan untuk dijadikan istri adalah budaya yang sudah menjadi bagian dari relasi sosial. Biasanya, pihak laki-laki yang berinisiatif untuk melamar perempuan. Tentunya, perempuan juga sudah tahu dan sadar dengan lamaran itu. Proses lamaran pun bergantung pada konteks budaya dan keluarga tertentu. Ada yang terlihat berbelit-belit dan ada yang cukup simpel. Lamaran mungkin tidak berlaku untuk budaya tarik istri, pulling wife pada suku Muong di Vietnam. Dalam budaya ini, seorang perempuan akan dijadikan seorang bini tanpa melewati proses lamaran ataupun adat apapun. Fakta itu sebenarnya tentang penjualan seorang apem untuk dijadikan bini di Cina. Mereka menyebutnya dengan penjualan pengantin apem. Seperti yang diketahui, itu berada di wilayah perbatasan antara Cina dan Vietnam. Salah satu hal yang melanggengkan penjualan pengantin apem di Cina adalah karena budaya yang dihidupi masyarakat Vietnam. Budaya itu adalah budaya tarik bini. Budaya tarik bini ala suku Muong di Vietnam ini hampir serupa dengan salah satu budaya yang pernah ada dan mungkin masih ada di wilayah Manggarai, Flores. Orang Manggarai biasanya menyebutnya dengan Wendo Wina. Secara harafiah, Wendo Wina berarti bawa lari bini. Makna sebenarnya adalah seorang pria akan membawa pergi seorang perempuan ke rumahnya walaupun tanpa sepengetahuan keluarga pihak perempuan. Menurut cerita, Wendo Wina terjadi saat seorang laki-laki akan mengambil seorang perempuan di mana saja dan kapan saja untuk dijadikan bininya. Biasanya, Wendo Wina terjadi saat ada pesta di sebuah kampung. Saat seorang laki-laki melihat seorang perempuan dan dia menyukai perempuan itu, dia akan berusaha mendekatinya. Setelah berhasil mendekatinya, dia coba merayu dan mengajak perempuan itu untuk mengikuti sang laki-laki. Atau juga seorang laki-laki sudah lama menyukai seorang perempuan, tetapi karena kendala tertentu dari pihak perempuan, maka metode Wendo Wina adalah alternatif untuk mendapatkan perempuan itu sebagai seorang bini. Hal ini pun tanpa sepengetahuan dari keluarga dari pihak perempuan. Keluarga dari pihak perempuan baru tahu kalau sang anak perempuan tidak pulang ke rumah. Dengan ini mereka tahu kalau anak perempuan sudah dibawa pergi oleh seorang laki-laki untuk dijadikan bini. Keluarga pihak perempuan kemudian menanti proses adat yang akan biasanya diawali oleh inisiatif pihak laki-laki. Dengan ini, pihak laki-laki mesti tunduk pada proses adat yang akan terjadi. Budaya Wendo Wina di Manggarai, Flores hampir serupa dengan budaya tarik bini di Vietnam. Pada suku di Muong Vietnam, budaya tarik bini atau tangkap bini merupakan budaya yang sudah menjadi bagian situasi sosial masyarakat. Salah satu alasan di balik adanya budaya ini adalah salah satu solusi bagi banyak laki-laki yang tidak bisa menikah karena orang tua dari pihak perempuan mungkin tidak setuju. Pihak perempuan mungkin tidak setuju karena pihak laki-laki tidak mampu secara finansial membiayai mas kawin yang diminta. Budaya tarik bini ini biasa terjadi di musim semi. Budaya ini bermula saat seorang pria mengajak perempuan yang disukainya untuk bertemu dan berpacaran di suatu tempat. Namun sebelum itu, sang pria sudah meminta teman dan keluarganya untuk berada di tempat yang sama. Saat perempuan itu ada di tempat itu, teman dan keluarga akan menarik perempuan itu ke rumah si laki-laki. Kemudian sang perempuan akan diencus di rumah selama 3 hari. Menariknya, menurut kepercayaan suku ini, semakin banyak orang yang menarik perempuan itu, semakin bahagia pasangan ini nantinya, semakin lama mereka akan hidup sebagai pesutri, semakin banyak anak mereka dan mereka akan semakin kaya. Jadi, di balik budaya ini berdiam kepercayaan tertentu. Mungkin kepercayaan seperti inilah yang menjadi salah satu faktor melanggengkan budaya ini. Pada umumnya juga si perempuan menyadari budaya ini. Tetapi karena kepercayaan yang diyakini, perempuan akan beraksi seolah tidak setuju dengan aksi tersebut. Lebih jauh lagi, menurut kepercayaan orang Muong, adalah sesuatu yang tidak baik saat perempuan tidak bereaksi seperti tidak menangis dan berteriak saat ditarik oleh kelompok dari pihak pria. Sebelum memasuki rumah, kedua pasangan akan melewati ritual. Selama 3 hari atau lebih, sang perempuan akan tinggal di rumah pihak laki-laki. Walaupun demikian, kedua pasangan ini belum bisa melangsungkan unclup-unclup walaupun tinggal dalam satu rumah. Setelah 3 hari, pihak laki-laki akan pergi ke keluarga pihak perempuan dan menyampaikan kalau anak mereka sudah menikah. Pihak laki-laki juga akan menyerahkan perak, uang koin, ternak babi, ayam dan anggur beras untuk upacara pernikahan. Tetapi jika laki-laki tidak mempunyai mahar untuk pihak perempuan,
dia mesti hidup di rumah pihak perempuan hingga dia bisa membayar dori untuk keluarga pihak perempuan. Setelah kedua keluarga dari pihak sudah sepakat, mereka pun bisa dinikahkan seturut tradisi setempat. Setiap budaya mempunyai keunikan masing-masing. Di balik budaya yang dihidupi berdiam kepercayaan yang dianut dan dipegang dengan kuat. Kepercayaan itulah yang akan selalu menjadi fondasi kuat bagi para penganut budaya itu. Sejauh kepercayaan itu ada dan hidup dalam benak orang-orang, sejauh itu pula budaya itu akan hidup di tengah masyarakat. Seperti misal, budaya Wendo Wina di Manggarai. Budaya ini sudah tergerus zaman. Jarang dan bahkan tidak terdengar lagi budaya ini. Yang terjadi sekarang ini adalah proses lamaran. Lamaran itu merupakan pendekatan personal antara kedua belah pihak yang melibatkan kesepakatan keluarga secara umum. Kalau keluarga sepakat, aturan budaya akan menjadi bagian dari proses relasi kedua belah pihak tanpa perlu perempuan ditarik dan dibawa tanpa sepengetahuan keluarganya. Suku Muong sendiri adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah pegunungan di Vietnam, khususnya di provinsi-provinsi utara seperti Hoa Binh, Tan Hoa, dan San La. Mereka adalah salah satu kelompok etnis yang terdaftar di Vietnam dan memiliki budaya serta tradisi yang unik. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang suku Muong, meliputi asal-usul, budaya, sosial, dan kehidupan sehari-hari mereka. Suku Muong diyakini merupakan keturunan dari kelompok etnis yang sama dengan orang Kin, Viet, yang merupakan kelompok etnis terbesar di Vietnam. Mereka memiliki sejarah panjang di wilayah pegunungan utara Vietnam dan telah ada di daerah tersebut sejak zaman kuno. Sejarah mereka mencerminkan percampuran dan interaksi dengan berbagai kelompok etnis dan pengaruh budaya dari tetangga mereka. Pada masa lalu, suku Muong mengalami migrasi dalam wilayah pegunungan Vietnam. Mereka biasanya menetap di daerah yang subur dan memiliki tanah pertanian yang baik, serta terpisah dalam komunitas-komunitas kecil yang tersebar di berbagai lokasi. Suku Muong berbicara bahasa Muong, yang termasuk dalam keluarga bahasa Austroasiatik, sama dengan bahasa Viet. Bahasa Muong memiliki beberapa dialek yang berbeda tergantung pada wilayahnya. Meskipun bahasa Muong sering dipertahankan di dalam komunitas mereka, penggunaan bahasa Vietnam modern juga umum, terutama dalam interaksi dengan masyarakat luar dan dalam konteks administratif. Pakaian tradisional suku Muong sangat khas dan mencerminkan identitas budaya mereka. Wanita Muong biasanya mengenakan gaun panjang berwarna cerah yang dihiasi dengan bordir dan perhiasan tradisional, sedangkan pria sering mengenakan pakaian yang lebih sederhana. Pakaian mereka juga dapat mencerminkan status sosial dan peran mereka dalam komunitas. Suku Muong memiliki berbagai ritual dan upacara adat yang penting dalam kehidupan mereka. Ini termasuk perayaan Tahun Baru, pernikahan, dan pemakaman. Ritual ini sering melibatkan tarian, nyanyian, dan pengorbanan yang memiliki makna spiritual dan budaya. Upacara ini bertujuan untuk menghormati roh-roh leluhur dan meminta perlindungan serta berkah untuk komunitas. Kerajinan tangan seperti tenunan dan bordir merupakan bagian penting dari budaya Muong. Mereka membuat barang-barang seperti pakaian, selimut, dan hiasan yang dihiasi dengan desain tradisional dan simbol-simbol budaya. Kehidupan sehari-hari suku Muong sebagian besar berfokus pada pertanian. Mereka menanam berbagai tanaman seperti padi, jagung, dan sayuran. Pertanian beras menjadi kegiatan utama, dan metode pertanian tradisional sering diterapkan. Struktur keluarga dalam masyarakat Muong biasanya bersifat patriarkal, di mana laki-laki memegang posisi kepemimpinan dalam keluarga dan masyarakat. Namun, wanita juga memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga dan merawat keluarga. Suku Muong biasanya hidup dalam komunitas kecil yang terorganisasi dalam desa-desa. Hubungan sosial di dalam komunitas ini sangat erat, dan tradisi serta adat istiadat sering dipertahankan melalui interaksi sehari-hari dan upacara adat. Suku Muong menganut kepercayaan tradisional yang melibatkan animisme. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam memiliki roh atau kekuatan spiritual. Upacara dan ritual dilakukan untuk menghormati roh-roh ini dan meminta perlindungan serta berkah. Selain kepercayaan tradisional, ada pengaruh agama lain seperti Buddhisme, yang juga dipraktikkan oleh sebagian anggota komunitas Muong. Agama ini sering diselaraskan dengan praktik tradisional mereka. Modernisasi dan perkembangan ekonomi di Vietnam mempengaruhi gaya hidup dan struktur sosial suku Muong. Akses yang lebih baik ke pendidikan, teknologi, dan layanan kesehatan membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kecantikan fisik wanita suku Muong, yang merupakan salah satu kelompok etnis di Vietnam,
sering kali dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang aspek kecantikan fisik wanita suku Muong, meliputi pakaian tradisional, perhiasan, dan standar kecantikan mereka. Wanita suku Muong mengenakan pakaian tradisional yang sering kali berwarna cerah dan dihiasi dengan bordir yang rumit. Gaun panjang dan rok yang dikenakan sehari-hari biasanya dibuat dari kain berwarna gelap dengan bordir berwarna cerah di bagian leher, lengan, dan ujung rok. Pakaian ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh tetapi juga sebagai simbol status dan identitas budaya. Untuk acara-acara khusus dan perayaan, wanita Muong sering mengenakan pakaian yang lebih mewah dengan tambahan hiasan kain, seperti selendang atau scarf yang dihiasi dengan motif-motif tradisional. Pakaian mereka biasanya terbuat dari bahan yang halus dan berkualitas tinggi, yang menunjukkan kecermatan dan keterampilan dalam kerajinan tekstil. Wanita Muong sering memakai perhiasan yang merupakan bagian integral dari penampilan mereka. Perhiasan ini termasuk anting-anting, gelang, kalung, dan cincin yang terbuat dari logam, perak, atau bahan-bahan alami lainnya. Perhiasan seringkali dihiasi dengan motif etnis khas yang memiliki makna simbolis dan budaya. Mereka juga memakai aksesori kepala seperti bandana atau ikat kepala yang dihias dengan bordir dan manik-manik. Aksesori ini menambah keanggunan dan keunikan penampilan mereka, serta menunjukkan kekayaan budaya mereka. Rambut wanita Muong biasanya dijaga dengan baik dan seringkali diikat atau dipintal dalam gaya yang rapi. Rambut yang bersih dan terawat dianggap sebagai bagian penting dari kecantikan. Gaya rambut dapat berbeda tergantung pada usia, status sosial, dan acara tertentu. Kulit bersih dan sehat dianggap sebagai ciri kecantikan di kalangan wanita Muong. Mereka mungkin menggunakan bahan alami untuk merawat kulit mereka, seperti tanaman dan ramuan tradisional yang dikenal dalam budaya mereka. Di suku Muong, kecantikan alami sangat dihargai. Wanita dihargai karena kesederhanaan dan kealamian mereka, serta kemampuan mereka dalam menjaga dan memelihara diri dengan cara yang tradisional. Kecantikan juga dipandang melalui keterampilan dan keahlian dalam kerajinan tangan, seperti menenun dan membordir. Keterampilan ini tidak hanya mencerminkan keindahan fisik tetapi juga kualitas karakter dan dedikasi terhadap budaya mereka. Selama perayaan dan upacara adat, wanita Muong sering mengenakan pakaian dan perhiasan terbaik mereka. Penampilan mereka selama acara-acara ini mencerminkan penghormatan terhadap tradisi dan budaya mereka serta kontribusi mereka terhadap komunitas. Seiring dengan modernisasi, beberapa wanita Muong mungkin mengadopsi gaya pakaian dan kecantikan yang lebih kontemporer, terutama dalam konteks kehidupan sehari-hari dan interaksi dengan masyarakat luar. Namun, mereka tetap menjaga elemen-elemen tradisional dalam pakaian dan perhiasan mereka, terutama dalam acara-acara khusus. Meskipun ada perubahan, banyak wanita Muong berusaha untuk melestarikan tradisi dan kebiasaan mereka dalam penampilan. Mereka menggabungkan elemen-elemen modern dengan tradisi budaya untuk menjaga identitas mereka sambil beradaptasi dengan zaman. Secara keseluruhan, kecantikan fisik wanita suku Muong merupakan kombinasi dari penampilan fisik, pakaian tradisional, perhiasan, dan standar kecantikan yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya mereka. Kecantikan mereka bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang mereka pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari dan acara-acara adat. Gaya hidup masyarakat suku Muong di Vietnam merupakan refleksi dari adat istiadat, tradisi, dan cara hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka mendiami wilayah pegunungan di utara Vietnam dan memiliki gaya hidup yang berfokus pada pertanian, komunitas, dan pelestarian budaya. Kehidupan ekonomi utama suku Muong berfokus pada pertanian. Mereka menanam berbagai jenis tanaman, terutama padi, jagung, dan sayuran. Padi merupakan bahan makanan utama mereka, dan sistem pertanian mereka sering melibatkan metode bertani yang berkelanjutan, termasuk pengolahan tanah secara tradisional. Suku Muong umumnya menggunakan teknik pertanian tradisional, seperti ladang berpindah, di mana mereka memindahkan lokasi pertanian setelah beberapa waktu untuk menjaga kesuburan tanah. Mereka juga sering menggunakan alat-alat pertanian sederhana yang terbuat dari bahan-bahan lokal. Masyarakat Muong memiliki struktur keluarga yang patriarkal, di mana kepala keluarga laki-laki memegang peranan utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan rumah tangga. Wanita juga memainkan peran penting dalam kegiatan sehari-hari, seperti mengurus rumah tangga, merawat anak-anak, dan terlibat dalam aktivitas pertanian. Kehidupan sosial di komunitas Muong sangat terintegrasi,
dengan hubungan yang erat antar anggota keluarga dan tetangga. Mereka sering berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama, seperti bekerja di ladang atau merayakan festival. Rumah-rumah tradisional suku Muong biasanya dibangun dari bahan-bahan lokal seperti kayu, bambu, dan jerami. Rumah mereka umumnya memiliki struktur yang sederhana, dengan atap yang terbuat dari daun kering atau genteng. Rumah-rumah ini sering dibangun di atas tiang untuk melindungi dari kelembapan dan hewan liar. Interior rumah Muong biasanya terdiri dari ruang keluarga yang terbuka, dengan area untuk tidur dan aktivitas sehari-hari. Perabotan sederhana dan fungsional digunakan, seringkali dibuat oleh anggota keluarga sendiri. Suku Muong memiliki berbagai ritual dan upacara adat yang penting dalam kehidupan mereka. Ini termasuk perayaan Tahun Baru, pernikahan, dan pemakaman. Upacara ini sering melibatkan tarian, nyanyian, dan pengorbanan yang bertujuan untuk menghormati roh-roh leluhur dan meminta berkah untuk komunitas. Kepercayaan tradisional, seperti animisme, memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual mereka. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam, termasuk benda mati dan elemen alam, memiliki roh atau kekuatan spiritual. Ritual dan doa dilakukan untuk menjaga harmoni dan meminta perlindungan dari roh-roh tersebut. Pendidikan tradisional dalam masyarakat Muong sering disampaikan secara informal melalui pengalaman dan observasi. Anak-anak belajar tentang keterampilan hidup, pertanian, dan adat istiadat dari orang tua dan anggota keluarga mereka. Ada upaya untuk melestarikan pengetahuan tradisional dan budaya, termasuk seni kerajinan tangan, tarian, dan musik. Generasi muda diajarkan untuk menghargai dan melanjutkan tradisi mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Masyarakat Muong sering menggunakan obat-obatan tradisional dan ramuan herbal untuk mengobati penyakit. Pengetahuan tentang tanaman obat dan teknik pengobatan diwariskan secara turun-temurun dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Dengan perkembangan modernisasi, beberapa anggota komunitas Muong mulai mengakses layanan kesehatan modern, meskipun pengobatan tradisional tetap menjadi bagian penting dari praktik kesehatan mereka. Modernisasi membawa berbagai perubahan dalam kehidupan suku Muong, termasuk akses yang lebih baik ke pendidikan, teknologi, dan pasar. Ini mempengaruhi gaya hidup mereka dan cara mereka berinteraksi dengan dunia luar. Meskipun mengalami perubahan, suku Muong berusaha untuk menjaga tradisi dan adat istiadat mereka. Mereka sering menggabungkan elemen-elemen modern dengan praktik tradisional untuk menjaga identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mitos dan legenda suku Muong di Vietnam merupakan bagian integral dari budaya dan kepercayaan mereka. Masyarakat Muong memiliki tradisi lisan yang kaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu mitos sentral dalam kepercayaan Muong adalah tentang roh leluhur. Mereka percaya bahwa roh leluhur memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan mereka dan dapat memberikan perlindungan serta berkah. Upacara dan ritual sering dilakukan untuk menghormati roh leluhur dan meminta bantuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk menghormati roh leluhur, masyarakat Muong mengadakan upacara khusus yang melibatkan persembahan makanan, minuman, dan barang-barang lainnya. Ritual ini biasanya diadakan di tempat-tempat khusus seperti altar di rumah atau di luar rumah. Dalam legenda penciptaan, terdapat kisah tentang bagaimana dunia dan manusia diciptakan. Beberapa versi legenda menggambarkan bahwa dunia ini diciptakan oleh dewa-dewa atau roh agung yang memiliki kekuatan supernatural. Legenda ini sering menggambarkan bagaimana elemen-elemen alam seperti gunung, sungai, dan hutan muncul. Ada juga cerita tentang bagaimana suku Muong dan kelompok etnis lainnya muncul di bumi. Legenda ini sering melibatkan tokoh-tokoh mitologis atau pahlawan yang melakukan perjalanan atau petualangan untuk menemukan tempat tinggal mereka yang sekarang. Beberapa mitos suku Muong berpusat pada pahlawan legendaris yang melakukan tindakan heroik atau memiliki kemampuan luar biasa. Cerita-cerita ini sering menggambarkan perjuangan pahlawan melawan kekuatan jahat atau tantangan besar, dan bagaimana mereka menyelamatkan masyarakat mereka. Selain pahlawan, terdapat juga tokoh mitologi seperti dewa, roh, dan makhluk supernatural yang memiliki peran penting dalam mitos Muong. Tokoh-tokoh ini seringkali memiliki kekuatan magis dan mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai cara. Dalam mitos Muong, terdapat cerita tentang makhluk supernatural seperti naga, roh hutan, dan setan. Makhluk-makhluk ini sering dianggap sebagai entitas yang memiliki kekuatan besar dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Beberapa mitos berkisar pada fenomena alam seperti gunung,
sungai, dan hutan. Cerita-cerita ini sering menjelaskan asal-usul atau kekuatan khusus yang dimiliki oleh elemen-elemen alam tersebut. Misalnya, ada cerita yang menjelaskan mengapa sebuah gunung atau sungai dianggap suci atau memiliki kekuatan magis. Banyak mitos dan legenda Muong diintegrasikan dalam festival dan upacara adat mereka. Perayaan seperti Tahun Baru, pernikahan, dan pemakaman seringkali melibatkan cerita-cerita mitologis yang dibacakan atau dipentaskan selama acara. Ini membantu menjaga dan melestarikan mitos dan legenda mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari. Simbol-simbol dari mitos dan legenda sering digunakan dalam ritual dan upacara untuk meminta perlindungan atau berkah. Misalnya, gambar atau patung makhluk mitologi mungkin digunakan dalam upacara untuk menghubungkan dengan kekuatan supernatural yang diyakini dapat memberikan manfaat kepada komunitas. Mitos dan legenda suku Muong juga mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai sosial. Mereka sering mengajarkan pelajaran moral, etika, dan cara hidup yang dihargai dalam masyarakat Muong. Cerita-cerita ini berfungsi sebagai panduan untuk perilaku dan hubungan sosial dalam komunitas. Suku Muong diyakini sebagai keturunan dari kelompok etnis yang sama dengan orang Kin, Viet, kelompok etnis terbesar di Vietnam. Asal-usul mereka seringkali dipandang sebagai bagian dari migrasi dan penyebaran kelompok etnis dari wilayah selatan ke utara Vietnam, khususnya selama periode sejarah awal dan pertengahan. Suku Muong mulai menetap di wilayah pegunungan utara Vietnam, khususnya di provinsi-provinsi seperti Hoa Binh, Tan Hoa, dan San La. Mereka membentuk komunitas-komunitas kecil yang terpisah, yang masing-masing memiliki karakteristik budaya dan bahasa yang sedikit berbeda. Selama berbagai dinasti dan periode kekaisaran di Vietnam, seperti dinasti Li, Tran, dan Nguyen, suku Muong mengalami pengaruh politik dan sosial dari kekuasaan pusat di Hanoi. Meskipun mereka sering hidup di daerah yang relatif terisolasi, mereka tetap terhubung dengan perkembangan politik dan ekonomi yang lebih luas. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Vietnam berada di bawah penjajahan Prancis. Selama periode ini, suku Muong, seperti kelompok etnis lainnya, mengalami dampak dari kebijakan kolonial Prancis, termasuk perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan administrasi. Suku Muong memiliki hubungan yang kompleks dengan orang Kin, yang merupakan kelompok etnis mayoritas di Vietnam. Meskipun mereka memiliki bahasa dan budaya yang berbeda, ada banyak interaksi antara suku Muong dan orang Kin dalam hal perdagangan, perkawinan, dan pertukaran budaya. Selain orang Kin, suku Muong juga berinteraksi dengan berbagai kelompok etnis lainnya di wilayah pegunungan utara, seperti suku Tai dan Hmong. Interaksi ini telah mempengaruhi budaya dan adat istiadat mereka, termasuk elemen-elemen dalam bahasa, pakaian, dan sistem sosial. Selama abad ke-20 dan ke-21, perubahan sosial dan ekonomi yang cepat mempengaruhi kehidupan suku Muong. Modernisasi, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi telah membawa perubahan dalam cara hidup mereka, termasuk dalam hal pertanian, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan. Meskipun mengalami perubahan, suku Muong berusaha untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka. Ini termasuk upaya untuk menjaga bahasa, pakaian tradisional, dan adat istiadat sambil beradaptasi dengan tuntutan dan peluang modern. Suku Muong diakui sebagai salah satu kelompok etnis minoritas di Vietnam. Pemerintah Vietnam mengakui keberadaan mereka dan telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Ini termasuk program-program untuk pengembangan desa, pendidikan, dan kesehatan. Di era modern, suku Muong terus berusaha menjaga identitas budaya mereka sambil terlibat dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Mereka sering terlibat dalam kegiatan budaya, festival, dan upacara yang memperkuat rasa komunitas dan warisan budaya mereka. Suku Muong telah menjadi subjek berbagai penelitian etnografi yang berfokus pada budaya, bahasa, dan sejarah mereka. Penelitian ini membantu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan mereka dan kontribusi mereka terhadap kekayaan budaya Vietnam.